Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita akan belajar tentang bab sholat, yang dimana sholat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Itu adalah perintah dari Allah, dan kita harus menjalankan sholat 5 waktu. Kalau tidak menjalankan sholat 5 waktu, mendapat dosa dan masuk ke dalam neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim wa barik ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat kepada kita dan inayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, dan tak lupa kita bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan belajar tentang bab sholat. Sebelum belajar tentang bab sholat, kita akan belajar tentang orang-orang yang diwajibkan sholat. Misalnya kayak anak kecil, orang dewasa, remaja, orang tua gitu. Sebelum memasuki bab sholat itu ada yang namanya mukallaf. Orang mukallaf ialah orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama. Itu namanya mukallaf. Jadi kalau kita sudah masuk dalam masa balik, itu kita diwajibkan sholat, puasa, zakat gitu. Dan yang belum memasuki masa itu ya tidak diwajibkan. Dan ada pun hukum-hukum dalam Islam. Hukum-hukum dalam Islam itu ada sekitar 5. Yang pertama itu wajib. Hukum wajib itu yaitu hukum yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, dan apabila kalau ditinggalkan, tidak dilakukan, itu mendapat dosa. Kalau dilakukan mendapat pahala. Itu yang wajib. Baru yang kedua itu sunnah. Sunnah itu apabila kita kerjakan, sunnah itu mendapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan tidak mendapat apa-apa, tidak apa-apa. Itu namanya sunnah. Jadi sunnah itu seperti kayak kalau kan Nabi Muhammad memerintahkan kita kayak bersolawat kepada beliau. Nah itu namanya sunnah. Kalau dilakukan mendapat pahala dan mendapat sisi yang mulia di akhirat nanti. Kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa, kan tidak termasuk wajib. Dan yang selanjutnya itu haram. Haram itu apabila kita melakukan kita mendapat dosa, kalau kita tinggalkan itu mendapat pahala. Contohnya haram itu contohnya gini. Kalau kita membunuh orang kan perbuatan yang tidak baik ya, kan termasuk haram. Apabila dilakukan mendapat dosa. Nah, kalau kita meninggalkan mendapat pahala. Nah, kalau kita saat mau membunuh itu kan mau kita mau masuk ke keharaman, kita mau berbuat haram gitu loh. Nah itu tidak boleh, dilarang Islam, dan haram itu dosanya sangat besar. Dan yang selanjutnya itu makruh. Makruh itu apabila kita melakukan ya tidak apa-apa, kita melakukan tidak apa-apa, kita meninggalkan mendapat pahala. Itu makruh. Jadi hampir mirip dengan sunnah. Makruh hampir mirip dengan sunnah. Nah kalau sunnah kan apabila dikerjakan kita mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau makruh kan kita mengerjakan ya tidak apa-apa, tapi kalau meninggalkan mendapat pahala. Contohnya kalau kita memakan bawang. Kita kalau memakan bawang kan hukumnya makruh. Kan bawang kok makruh kenapa? Karena menyebabkan bau yang tidak sedap, bau mulut yang tidak sedap gitu loh. Jadi itu hukumnya makruh. Karena kalau kita makan bawang
terus kita sholat, kan tidak boleh. Maksudnya kalau sholat kan harus yang wangi-wangi, suci gitu kan. Nah, itu makruh. Dan yang terakhir itu adalah mubah. Mubah itu apabila sesuatu yang dikerjakan ya tidak apa-apa dan tinggalkan juga tidak apa-apa. Contohnya makan, minum, berpakaian, itu mubah semua. Nah, kita akan lanjutkan tentang bab sholat. Sebelumnya ada yang dipertanyakan kurang jelas apa gimana? 11. Ya, kita lanjutkan tentang bab sholat. Sholat. Apa yang sudah tahu artinya sholat? Siap, saya tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, kita bahas dulu. Sholat itu ialah kita menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, dengan tata cara Islam. Itu namanya sholat, beribadah. Nah, kenapa kita disuruh sholat? Kan gitu kan? Kenapa kok kita disuruh sholat? Dan itu ada di Al-Quran. Wa ma khalaqnal insanu wal jinnu illa liya'budun. Dan kami tidak akan menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu kenapa ditujukan kenapa kita disuruh sholat. Nah, adapun dalil-dalil yang mewajibkan sholat, di antaranya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan berrukuklah bersama orang yang rukuk. Dan adapun ayat lain yang menjelaskan tentang sholat, wa aqimus sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Nah, adapun syarat-syarat wajib yang ketika kita mau sholat, itu ada syarat wajibnya. Di antaranya adalah beragama Islam. Jadi kalau orang non-muslim, maksudnya kayak orang Kristen, Nasrani, itu tuh ya ada sholat tapi sholat cara mereka sendiri. Maksudnya kan kalau orang Kristen kan hari Minggu di gereja, mungkin kan itu namanya ibadahnya orang Kristen. Nah, kalau kita itu sholat. Ya, sholat itu syarat wajibnya beragama Islam. Yang kedua adalah sudah balik. Balik itu yang sudah memasuki masa diwajibkannya ketentuan-ketentuan Islam, itu balik. Yang ketiga adalah berakal. Jadi kan orang gila, maksudnya kita keadaan mabuk, itu tidak diwajibkan sholat, bener. Jadi kan orang gila itu kalau sholat itu gimana aja? Maksudnya pikirannya tekan mana? Kan nggak bisa khusyuk lah. Nah gitu. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan. Yang kelima adalah telah mendengarkan ajaran dakwah Islam. Dan itu diwajibkannya sholat. Adapun tata-tata cara sholat. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua, membaca doa iftitah. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, rukuk dengan tumakninah. Yang kelima, i'tidal dengan tumakninah. Yang keenam, sujud di antara dua sujud dengan tumakninah. Selanjutnya duduk tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Selanjutnya membaca salam yang pertama, kemudian yang terakhir adalah tertib berurutan. Jadi tidak seenaknya sendiri sholat. Begitu aja materi kita hari ini. Apa yang perlu ditanyakan? Saya, apa yang dimaksud dengan tumakninah? Oh, tumakninah. Jadi tumakninah itu adalah berhenti sejenak.
Maksudnya kita kalau sholat misalnya gini, misalnya kita sesudah membaca surat pendek. Kalau kita sudah setelah membaca surat pendek kan Allahu Akbar ruku kan. Ya. Nah itu kan dijelaskan ruku dengan tumakninah. Tumakninah kan artinya berhenti sejenak. Maksudnya biar tidak tergesa-gesa gitu loh. Jadi kalau misalnya gini, Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Ya, itu tuh ada tumakninahnya. Jadi kan habis membaca surat pendek. Lah itu berhenti sejenak pakai Allahu Akbar. Nah, kalau habis ruku itu juga i'tidal dengan tumakninah. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Habis itu sami Allahu liman hamidah. Itu enggak usah membaca dulu, berhenti sejenak kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Nah, gitu. Jadi tumakninah itu artinya berhenti sejenak. Jadi biar sholat kita itu tidak tergesa-gesa. Nah, itu tumakninah. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Cukup. Sudah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan pembacaan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa jaga kesehatan karena ini masa pandemi virus corona. Dan tak lupa kita harus tetap terus belajar karena belajar itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu apa-apa. Kita harus belajar terus walaupun kita sudah tua, walaupun kita ilmunya sudah banyak, tapi tetap belajar. Itu aja. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini dan kita semoga dipertemukan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di akhirat kelak dan di zaman akhir dan mendapat syafaat dari beliau. Sekian dari pelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.